cerita tersebut ada tokoh-tokoh lain, manusia dan tumbuhan, tapi tidak ditampilkan secara eh, sebagai sesuatu yang utama gitu ya. Jadi hanya minor gitu. Dan di dalam fabel itu yang terpenting adalah dalam fabel itu merupakan salah satu eh, cara bagi penulis untuk menyampaikan atau menyelipkan pesan untuk pembaca. Di mana fabel itu kan biasanya anak-anak gitu ya suka baca atau mendengarkan fabel. Nah, disitulah peran kita sebagai penulis atau dalam hal ini Bapak Ibu guru yang akan menulis gitu ya eh, akan bisa memberikan atau menyampaikan pesan-pesan yang pesan-pesan kebaikan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak atau pembaca pada umumnya. Oke, saya beralih ke slide berikutnya. Nah, ini adalah ciri-ciri fable atau cerita binatang. Eh, yang pertama, cerita fable seperti tadi yang sudah ada di dalam definisinya adalah fiksi atau khayalan atau imajinasi penulis. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, jelas tokoh utamanya adalah binatang. Terus yang ketiga, wataknya adalah watak manusia. Jadi tokoh itu berperilaku dan bertingkah laku seperti manusia. Yang keempat, di dalam fabel ada pesan yang akan kita sampaikan. Pesan-pesan itu tidak selalu tidak selalu benar-benar kita sampaikan dalam bentuk nasihat gitu, tapi dalam bentuk cerita itu di dalam ininya ada pesan yang kita sampaikan ke pembaca. Oke, yang selanjutnya tema untuk menulis fabel eh, biasanya untuk penulis penulis pemula itu kita agak kebingungan ya sebenarnya kita mau mengangkat yang tema yang seperti apa. Tapi untuk tema cerita pada umumnya itu apalagi untuk anak-anak ya kita bisa mengangkat kehidupan sehari-hari. Nah, untuk fabel ini kehidupan sehari-hari binatang maupun manusia itu kita bisa angkat yang dikaitkan dengan berbagai topik, misalnya lingkungan, keragaman, sosial budaya, dan pengetahuan. Ini adalah contoh-contoh cerita yang mungkin sudah pernah kita dengar sebelumnya ya. Ini contoh fabel. Kura-kura dan kelinci yang berlomba lari. Ini adalah cerita yang mungkin Bapak Ibu guru juga sudah sering dengar dan atau malah sudah pernah menceritakan ini ke murid-muridnya. Lalu kancil yang cerdik menghindari buaya yang kelaparan. Itu kita juga sering dengar ini, pernah dengar hal ini. Lalu ada juga cerita tentang belalang yang rajin mengumpulkan makanan dan semut yang bermalas-malasan. Nah, ini adalah contoh-contoh fabel yang mungkin pernah kita baca atau kita pernah dengar sebelumnya. Lalu di slide berikutnya ini saya akan tampilkan contoh fabel yang pernah saya tulis. Eh, Fabel ini saya tulis untuk suatu lomba. Waktu itu ada lomba di Kompas gitu, di Kompas yang temanya tentang air dan sanitasi kalau tidak salah. Nah, di cerita ini karena untuk lomba saya mencari tokoh apa yang kira-kira unik dan setting yang lokal gitu ya. Nah, akhirnya ketemulah tokoh Pasu ini. Pasu adalah seekor pesut. Di sini saya memberi judul Pasu Mencari Ibu. Saya akan bacakan sedikit potongannya ini hanya potongan dari cerita itu. Di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, hiduplah seekor pesut bernama Pasu. Pasu adalah pesut yang kesepian. Dahulu Pasu punya banyak teman. Lama-kelamaan Pasu hidup sendiri. Bahkan dia terpisah dengan keluarganya. Setiap hari, Pasu berenang kian kemari, berusaha mencari teman-teman dan keluarganya. Pasu rajin bertanya pada binatang lain yang ditemui. Kali ini dia bertemu bekantan yang sedang duduk di pohon.
Hai bekantan, apakah kamu melihat teman-temanku? Tanya Pasu. Aku tidak melihat binatang lain sepertimu. Memangnya mereka kemana? Para bekantan hidup berkelompok. Mereka dipimpin oleh seekor bekantan jantan yang paling perkasa. Mereka tak tahu rasanya hidup sebatang kara. Kedua mata Pasu yang kecil mengerjap sedih. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Aku sudah tidak tahan berada di tempat ini sendirian. Bekantan jatuh kasihan pada Pasu. Cobalah ke arah sana, mungkin mereka di sana. Di sini airnya tak sekotor, di sana airnya tidak sekotor di sini. Kukira mereka ada di sana, kata Bekantan. Baiklah, terima kasih Bekantan. Pasu berenang perlahan-lahan. Tubuhnya meliuk pelan. Perut Pasu terasa sangat lapar, tetapi Pasu tak menemukan ikan yang bisa dimakan. Kalaupun ada, rasanya tak seenak dulu. Semua binatang yang hidup di sungai itu sangat menderita. Air sungai yang semakin kotor membuat mereka sakit. Pasu tahu kenapa ini terjadi. Banyak orang yang membuang sampah ke dalam sungai. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tokohnya itu adalah seekor pesut yang dia mencari ibunya. Dan dia settingnya di sini di Sungai Mahakam. Dan pesan dari cerita ini, Bapak dan Ibu guru bisa menangkap dari potongan ini ya, bahwa ada beberapa pesan yang mungkin bisa kita ambil gitu bahwa eh, tentang tentang lingkungan itu isu lingkungan di sini saya angkat bahwa sungai sungainya tidak sejernih atau sebersih yang dulu gitu sehingga mengganggu eh, kehidupan binatang dan makhluk hidup yang ada di sungai tersebut. Terus aku diperput juga nggak mau. Saya lanjut. Jadi ini uh, kadang ada yang bertanya apa yang nggak boleh kita angkat dalam cerita anak gitu ya. Nah ini cerita hal-hal yang tidak boleh kita yang harus kita hindari dalam menulis cerita anak. Yang pertama cerita yang mengandung pornografi, kekerasan dan sara. Lalu menjabarkan adegan kekerasan yang secara jelas gitu ya. Misalkan eh, memukul atau ini tapi sampai berdarah-darah gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari. Lalu yang ketiga menyudutkan kekurangan dan mengajak kebencian. Misalkan tokohnya itu punya kekurangan tetapi apa namanya tidak diberikan pada di akhir cerita itu tidak ada solusi atau harapan bahwa dia menjadi lebih baik gitu. Kalaupun misalnya memang tokoh itu punya kekurangan tidak apa-apa gitu karena kan tidak ada ya tokoh atau manusia atau eh, apapun yang kita jadikan tokoh itu benar-benar sempurna gitu. Tetapi setidaknya di akhir cerita itu kita berikan harapan bahwa dia akan menjadi lebih baik gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini yang terpenting adalah langkah-langkah untuk kita mulai menulis gitu. Eh, Biasanya kita bingung memulai gimana caranya supaya kita bisa eh, mulai menulis dan menyelesaikan tulisan itu sampai akhir. Karena tidak jarang yang masalah yang saya temukan ketika membersamai eh, membersamai anak-anak atau bapak ibu guru yang menulis itu ide awalnya sudah ada dan sudah mereka sudah punya ide awal dan tema yang bagus gitu ya. Tapi ternyata eh, tidak sampai selesai. Jadi tidak bisa eh, membuat itu sampai ending gitu ya. Jadi terhenti. Nah, supaya nanti Bapak Ibu guru bisa menulis dari awal sampai akhir gitu ya. Itu sebaiknya kita persiapkan dulu sesuai dengan langkah-langkah ini bisa diikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus punya tema dan ide ide cerita dulu gitu ya. Lalu yang kedua kita harus siapkan tokohnya itu kita pikirkan benar-benar kita mau tokoh kalau dalam fabel ini berarti kita harus memilih binatang apa gitu ya. Itu harus kita pikirkan betul-betul mau ngambil tokoh yang seperti apa.
Itu. Lalu yang ketiga premis. Premis ini secara mudahnya adalah eh, kita punya pedoman bahwa si tokoh ini punya keinginan dan punya hambatan, lalu di akhirnya itu apa yang akan dia lakukan. Ini contoh premis yang mungkin mudah, yang sederhana gitu ya. Beri beruang ingin menyimpan banyak madu, tapi dia tidak mau berbagi. Akhirnya madunya habis dimakan semut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada keinginan, ada tokoh yang punya keinginan dan dia punya hambatan. Lalu di akhir itu kita sudah punya gambaran endingnya akan kita selesaikan bagaimana gitu. Jadi premis ini merupakan gambaran besar supaya nanti Bapak Ibu guru itu bisa udah punya gambaran dari awal sampai akhir kira-kira jalan ceritanya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, setelah punya premis, eh, kita bisa menulis sinopsis atau ringkasan gitu ya, ringkasan alurnya dari awal sampai akhir kita tulis dalam kalimat yang singkat gitu. Yang kelima adalah proses menulisnya, lalu yang keenam adalah editing. Saya sarankan Bapak Ibu untuk menulis sampai selesai dulu gitu. Setelah kita selesai, baru eh, kita endapkan maksudnya tidak langsung mengediting gitu, tidak langsung merevisi. Karena biasanya setelah kita menulis, kalau kita langsung edit, itu kita akan merasa sayang untuk memotong atau mengubah naskah yang kita sudah buat. Kalau kita sudah endapkan, maksudnya kita biarkan tidak mengutak-ngatik naskah itu dulu, baru misalkan besoknya kita edit, kita baca ulang, kita edit. Nah, itu kita akan menemukan mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai, mungkin ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita tulis, kayak begitu. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa tips menulis fabel. Eh, Pemilihan tokoh tadi saya sampaikan di slide yang sebelumnya bahwa kita bisa memilih tokoh apa aja ya. Tetapi jika mungkin tokoh sapi, tokoh apa namanya kuda atau semacamnya itu bisa jadi tokoh dari fabel kita. Tetapi jika eh, saya menyarankan untuk Bapak Ibu kita bisa juga memilih sesuatu yang unik atau langka gitu. Binatang-binatang yang unik atau langka itu uh, akan memberikan pengetahuan baru buat pembaca gitu ya. Seperti tadi yang saya contohkan soal pesut. Tidak semua anak tahu pesut itu apa gitu. Nah, bisa mencari binatang-binatang yang unik atau langka, bisa juga yang disukai anak-anak supaya lebih menarik gitu ya untuk mereka baca. Binatang yang disukai anak-anak misalnya kelinci atau kucing gitu ya. Nah, kita juga bisa mencari tokoh hewan kecil atau hewan laut misalnya. Nah, untuk pemilihan setting kita bisa mencari yang unik juga. Jika mengambil setting habitat aslinya, kita bisa selipkan pengetahuan di situ. Seperti yang tadi bahwa pesut itu hidupnya di sungai gitu ya, di Sungai Mahakam yang saya ambil tadi di Sungai Mahakam gitu. Nah, itu dari situ pembaca akan mendapatkan pengetahuan pengetahuan baru gitu. Lalu pemilihan ide, kita bisa mengeksplor ide, eh, jangan selalu terpaku pada misalkan kita sudah dapat satu ide nih, lalu kita ya udah kita tulis itu aja gitu. Nah biasanya ide pertama itu belum tentu yang benar-benar unik gitu. Jadi kita bisa tuliskan alternatif-alternatif yang lain, kita eksplor, siapa tahu nanti yang ide-ide berikutnya itulah yang lebih ini, yang lebih oke gitu. Contohnya seperti ini bandingkan kedua ide di bawah ini. Jerapah tidak punya teman di sekolah. Lalu kelinci mendatanginya dan mengajaknya bermain. Ide yang kedua, jerapah anak pemalu dan nyaris tidak pernah bicara.
Lalu ketika pita rambut kelinci tertiup angin dan tersangkut di atap, jerapah menolongnya. Nah, kira-kira dari dua ini eh, lebih menarik yang mana? Lebih menarik yang kedua kan ya, karena yang pertama Yang itu kedua. eh, yang kedua karena yang pertama itu lebih eh, klise gitu ya, gitu. Jadi kita bisa explore ide sebanyak-banyaknya, jangan terpaku pada satu ide, kita bisa tulis atau bikin rancangan beberapa dulu, nanti baru kita pilih. Nah, ini tips menulis fabel yang lain adalah eh, saya beberapa kali pernah mencoba dengan teknik twist-twist itu dalam bahasa Indonesianya apa? Memuntir gitu ya. Nah, itu berpikir berkebalikan atau kreatif. Misalnya, contohnya jerapah ingin naik mobil kecil. Jerapah itu kan lehernya panjang. Kalau dia naik mobil kecil, gimana gitu? Kira-kira ada masalah apa? Gitu. Lalu yang kedua, misalkan raja hutan kehilangan suara. Raja hutan itu kan dia apa khas, aumannya khas gitu ya. Nah, ketika dia kehilangan suara, itu apa yang akan terjadi? Gitu. Ini sesuatu yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya nanti dapat cerita atau ide yang unik gitu. Lalu bisa juga eh, ada diselipkan humor-humornya agar cerita itu lebih segar dan lebih jenaka. Yang terakhir ini juga penting menghindari menasihati gitu. Gunakan pesan yang tersembunyi atau tersirat sehingga tidak menggurui karena ketika kita baca eh, ketika kita bacakan anak-anak itu cerita atau mereka membaca cerita fabel ini biasanya mereka sudah tahu pesan itu tanpa kita katakan misalkan di akhir itu kita katakan eh, jadi pesan dari cerita ini adalah bla 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 gitu ya misalnya. Nah, itu kita tidak perlu menggunakan kalimat yang seperti itu. Cukup dari cerita aja itu anak-anak umumnya sudah tahu. Oke, dari saya eh, sementara itu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu eh, ini bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vita. Hebat sekali ilmunya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu guru setelah ini jadi terinspirasi untuk menuliskan cerita fabel yang insya Allah bermanfaat untuk anak didik kita tercinta nanti. Bisa bermanfaat ketika di kelas kita ingin memberikan sesuatu terbaik kepada anak didik kita melalui cerita, gitu ya. Ilmunya bisa dari Kak Vita Cakra tadi yang sudah menuliskan berbagai cerita anak. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti akan disiapkan di sesi tanya jawab. Jadi, keep dulu pertanyaannya, tahan dulu. Sekarang kita berikan kesempatan berikutnya untuk narasumber kedua kita, yaitu Bapak Brian Prasetyawan. Kepada Bapak Brian, apakah sudah hadir Bapak? Bapak Brian? Oke, kita tunggu Bapak Brian. Coba sambil menunggu Bapak Brian untuk bisa tampil, coba Bapak Ibu apakah di sini sudah ada yang pernah menuliskan cerita fabel? Coba jika sudah, mohon Ibu Bapak tuliskan angka 1 di room chat. Yang sudah pernah menuliskan fabel. Wah, luar biasa. Sudah banyak ya Kak Vita yang sudah pernah menuliskan cerita fabel, luar biasa. Nah, ini nanti untuk Bapak Ibu guru lain yang barangkali sudah pernah menulis cerita di genre yang lain, maka kali ini ingin dalam bentuk fabel, boleh ambil ilmunya dari Kak Vita.
dan Bapak Ibu yang sudah pernah menulis di sini. Ada Ibu Fitri Rahayu, ada Bu Lis Andriani, Pak Agus, Ibu Dwi Ambar, Ibu Sri Sudaryanti. Wah, hebat semua di sini ya. Saya sendiri kebetulan baru belajar juga, ya, baru satu menuliskan cerita fabel. Nah, ingin juga belajar kepada Kak Vita yang sudah menulis banyak sekali cerita fabel. Baik, apakah Pak Brian Ya. sudah siap? Ya Bu, siap Bu. Ya, sebelum Pak Brian, mari kita berikan aplaus dulu kepada Kak Vita Cakra. Terima kasih ilmunya Kak Vita. Oke, kepada Pak Brian yang akan kita ambil ilmunya, menulis di media online itu seperti apa? Nah, Pak Brian ini adalah tokohnya ya. Guru kita nantinya yang akan membersamai kita dalam menulis di media online. Barangkali Bapak Ibu guru hebat di sini sudah ada yang pernah menulis di media online, maka kita akan belajar lebih banyak lagi bagaimana caranya kita tembus menulis di media online, kemudian bagaimana caranya kita bisa juga menulis melalui blogspot. Nah, Pak Brian ini adalah salah satu narasumber hebat kita yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Kepada Pak Brian Prasetyawan, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitria. Selamat malam Bapak Ibu dari Selamat malam. berbagai daerah mungkin ya. Terima kasih atas kesempatannya saya bergabung di komunitas guru penulis untuk berbagi ya pengalaman saja gitu. Sama saya juga guru ini banyak guru kan ya Bu ya, sebagian besar ya. Ya, di sini Guru kan, komunitas guru penulis, iya. Pak. Jadi Jadi insya Allah cocok semuanya di itu. sini Bapak Ibu guru. Ya, jadi guru dan penulis. Nah ini kan satu ini ya, satu visi misi nih gitu. Sama saya juga guru suka nulis gitu. Mungkin yang bikin beda adalah genrenya ya, genrenya. Mungkin ada yang eh, cenderung spesialis fiksi dan non fiksi, dua hal besar itu. Yang tadi Bu Vita ya itu kan fabel berarti fiksi gitu ya. Nah di satu sisi kan tulisan juga ada non fiksi. Nah ini saya nih ininya apa jalurnya gitu. Nah ini kalau di Melintas ID ya itu kita cenderungnya tulisan artikel ya, artikel gitu. Namun tidak menutup kemungkinan untuk fiksi seperti puisi, cerpen, termasuk fabel. Nah, itu tidak menutup kemungkinan juga untuk diterima gitu. Maka sebenarnya ini kolaborasi yang ini ya, yang bagus ya. Jadi setelah nulis fabel dipublikasikan kemana bisa tuh ke Melintas nyambung tuh. Ya. Jadi mungkin untuk latihan dulu gitu ya, nulis fabel untuk latihan, publikasinya di mana bisa di Melintas ID gitu, supaya banyak yang baca, supaya ada orang yang cari, bisa menemukan tulisan kita gitu. Nah, eh, sebelumnya saya di Melintas ID sebagai pemimpin redaksi. Sebelum itu betul menulis di blog ya, blogger sejak 2009 gitu. Sampai jadi guru masih terus nulis di blog sampai akhirnya bergabung mendirikan Melintas ID. Nah, sesuai temanya menulis di media online, ya media online yang dimaksud adalah melintas.id yang saya kelola begitu. Tentu media online banyak ya, yang besar-besar seperti kompas.com, detik.com. Nah, melintas.id sebenarnya se apa sejenis itu ya, sejenis itu. Cuman tentu ya masih belum sebesar Kompas atau Detik gitu. Kita belum ada setahun ya, belum ada setahun. Baru merintis, tapi uniknya adalah didirikan oleh para guru gitu. Nah, untuk lebih lanjut saya share screen.
Nah, ini menulis di Melintas ID. Ya, ini saya lanjutkan ya, bagaimana tentang melintas.id. Berdiri 11 Mei 2023, jadi belum ada setahun. Setahunnya nanti 11 Mei 2024. Didirikan oleh guru-guru lulusan kelas belajar menulis Nusantara PGRI. Jadi kami awalnya peserta pelatihan di kelas belajar menulis Nusantara PGRI, kemudian setelah lulus ada salah satu rekan guru lulusan dari situ mengajak untuk membuat media online sebagai wadah untuk meneruskan ya, mengimplementasikan ilmu dari kelas belajar menulis itu supaya terus berlanjut menulisnya, bukan hanya ikut pelatihan lalu selesai lalu nggak ngapa-ngapain, eh, nggak ada kegiatan, nggak ada karya gitu. Nah, jadi itu melintas.id bukan sekedar situs berita seperti Kompas, tapi ini berfokus pada guru gitu, mewadahi guru. Maka poin ketiga ya, berfokus pada tulisan tentang pendidikan ya, karena kita pendirinya para guru ya, penulisnya juga para guru gitu. Jadi kita fokus pada pendidikan walaupun kita memiliki rubrik-rubrik lain. Nah, tapi difokuskan pada pendidikan gitu. Nah, itu di poin keempat, media menulis untuk guru. Jadi kalau guru ya, Bapak Ibu guru ingin mempublikasikan tulisannya, kita tahu ya tidak mungkin semudah itu bisa publikasi di kompas.com, di detik.com ya, di apalagi Okezone, di suara.com ya, mediaindonesia.com gitu-gitu. Di situs-situs berita besar tentu tidak semudah itu untuk publikasi gitu. Nah, ini melintas.id hadir untuk mewadahi itu. Jadi para guru, Bapak Ibu guru yang ingin ya punya pemikiran, punya gagasan, terus dituliskan, ingin dipublikasikan ke kalayak ya, ke dunia maya supaya banyak yang baca. Nah, ini melintas.id ini bisa digunakan untuk wadah publikasi. Nah, lalu apa bedanya melintas.id dengan blog? Nah, ini ya, beda ya. Melintas.id itu situs portal berita. Kalau blog itu tulisan untuk personal ya, personal. Providernya blogger.com atau wordpress.com ya, penyedianya. Nah, ini sekarang ini Google sudah mulai makin pintar dalam memilah tulisan yang masuk ke Google gitu. Jadi porsi tulisan blog itu makin berkurang di Google karena blog itu dianggap kurang terpercaya karena penulisnya bisa siapa aja ya. Penulisnya bisa menuliskan apa saja, bahkan hal-hal yang kurang kurang baik gitu ya. Itu blog ya. Kadang ada yang mensalahgunakan. Nah, maka kalau situs portal berita itu sudah dipercaya oleh Google. Maka itu bedanya kalau tulisan di melintas.id bisa lebih mudah muncul di pencarian Google dibanding blog untuk sekarang ini gitu. Kalau dulu blog masih bisa tampil ya di halaman Google, sekarang mulai terkikis. Yang menguasai halaman di Google, pencarian di Google itu sekarang yang menguasai adalah situs-situs portal berita gitu. Karena dianggap lebih terpercaya. Nah, itu yang poin kelima, melintas.id merupakan media nasional. Ini yang perlu diperhatikan saat menulis, bahwa melintas.id itu pemirsanya, pembacanya nasional, bukan hanya Jakarta saja, bukan hanya Jawa Barat saja, tapi ini didedikasikan untuk nasional ya. Beda misalnya dengan Suara Merdeka. Nah, Suara Merdeka itu kan segmennya cenderung Jawa Tengah gitu, atau Kedaulatan Rakyat itu Jawa Tengah. Misalnya Radar Sukabumi misalnya, radarsukabumi.com. Nah, itu kan fokusnya berita-berita lokal Sukabumi. Beda dengan melintas.id yang nasional. Nah, jadi perlu
posisikan, nah tulisan kita ini untuk pembaca nasional gitu. Maka penyebutan nama orang, penyebutan nama daerah tentu wajib yang dikenal oleh nasional. Jangan kalau misalnya tidak diketahui dijelasin, misalnya Bupati, ya, Bupati Garut, siapa namanya gitu. Ya dijelaskan bahwa itu Bupati Garut, jangan hanya nama doang, karena orang di daerah lain nggak tahu kalau nama Bupati Garut siapa misalnya gitu. Atau Bupati Tegal misalnya gitu. Nah kita kan nggak tahu gitu, jadi harus dijelasin Bupati Tegal gitu. Nah termasuk juga berita di sekolah, ya. Kalau mau kirim berita sekolah bisa tuh. Nah tapi mesti memiliki esensi, memiliki nilai atau memiliki pesan yang bisa dinikmati oleh pembaca nasional. Kalau hanya sekedar berita biasa, pembaca nasional kurang relate ya, kurang sesuai. Kalau hanya sekedar berita biasa, mesti diselipkan nilai-nilai gitu. Misalnya di suatu sekolah ada pembiasaan gitu, pembiasaan pagi hari sebelum KBM. Mungkin itu hal biasa di sekolah itu, tapi dituliskan nilai-nilai apa yang ada di pembiasaan itu yang bisa dicontoh oleh sekolah lain. Nah, itu relate oleh pembaca nasional itu, sehingga guru-guru dari berbagai daerah bisa mencontoh gitu. Nah, jadi tulisannya mesti memiliki nilai supaya relate untuk pembaca nasional, bukan hanya sekedar reportase biasa kalau untuk tingkat sekolah, karena sekolah ya hanya lingkup di situ aja gitu. Belum tentu semua orang kenal sekolah itu. Tapi kalau memiliki nilai-nilai, memiliki pesan yang universal, nah itu bisa dinikmati oleh pembaca nasional. Ya, jadi ini tentang pelintas.id, jadi memang pendidikan banget dan untuk guru banget gitu. Nah, sebelum lebih jauh, nah ini kenapa sih ya kita perlu menulis di media online? Nah, ini tentu bagi kita yang suka nulis, nah ini salah satu yang bisa dicoba ya, karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama menyebarluaskan pemikiran guru. Nah ini kita kalau punya unek-unek ya, punya argumen, punya gagasan, pengen disuarakan gitu. Ini bisa dengan dituliskan, kemudian dipublikasikan ke media online seperti melintas.id gitu ya. Karena kita tahu ya menulis merupakan salah satu cara untuk menyuarakan gitu ya. Bisa dipublikasikan di melintas.id supaya banyak yang baca. Nah, sebenarnya nomor 2 juga mirip-mirip ya, menyuarakan aspirasi gitu. Misalnya tentang kebijakan P3K misalnya. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu P3K itu berjalan? Nah, itu kan bisa disuarakan, atau yang paling sering tentang guru honorer gitu, yang terkait penghasilan guru honorer, nah itu kan disuarakan aspirasinya. Nah, bisa dengan dituliskan. Kemudian pendapat tentang yang lagi tren pengelolaan kinerja PMM di kalangan guru negeri ya. Pengelolaan kinerja PMM bagaimana nih pendapatnya nih, apakah efektif atau ada masukan saran tentang pengelolaan kinerja di PMM. Nah, ini bisa disuarakan opininya, dituliskan dan dipublikasikan di universitas.id. Jadi banyak topik-topik di dunia guru, di dunia pendidikan bisa ditulis untuk dipublikasikan gitu. Yang ketiga, memberitakan kegiatan sekolah. Nah, ini untuk sekolah swasta nih. Nah, ini cocok banget ya sekolah swasta untuk bagian dari promosi ya. Lumayan tuh bisa masuk ke pencarian Google tuh kalau ada yang ngetik ya. Nah, jadi bisa apa soft ya. Soft marketing gitu ya, soft promotion gitu ya. Jadi secara halus promosi gitu. Ya. Jadi caranya dengan memberitakan kegiatan sekolah di satu sisi, nah sambil menyelam minum air, bisa sekalian memperkenalkan bahwa ada sekolah ini memiliki kegiatan ini gitu. Biasanya sekolah swasta kan ini ya, unik-unik, kreatif-kreatif, inovatif-inovatif.
kegiatan dan ekskulnya misalnya di sekolah mana ada ekskul robotik, ada ekskul coding. Nah, itu kan yang jarang-jarang ada ini bisa diceritakan nih gitu. Atau misalnya apa? Drum band misalnya gitu. Angklung gitu. Nah, ini bisa di up ya, bisa diceritakan nih setiap kisah sukses ekskulnya atau kegiatan inovatifnya. Kadang kan sekolah swasta juga punya program event tahunan gitu ya, bikin fest gitu, festival misalnya. Itu eh, bisa dibagikan tuh untuk menginspirasi sekaligus secara halus memperkenalkan sekolah tersebut. Nah, itu kegiatan sekolah. Ya. Tentu kegiatannya jangan yang biasa-biasa saja karena ini melintas. Ini kan pembaca nasional ya. Kalau yang biasa-biasa saja, ya buat apa gitu. Misalnya upacara gitu, kegiatan upacara. Memang kegiatannya biasa-biasa saja, tapi jangan sekedar reportase biasa. Tapi misalnya yang waktu itu lagi pernah viral ya, apa? Guru pas amanat ya, saat amanat itu amanatnya dengan cara nyanyi pakai gitar. Nah, itu kan unik gitu ya. Nah, itu tuh. Nah, apa nilai-nilai kayak gitu tuh yang cocok tuh untuk dimuat media online. Jadi unik, kreatif, inovatif, menarik gitu. Beda dari yang lain. Nah, itu cocok tuh. Atau misalnya pesan amanatnya pada upacara yang beda dari biasanya. Kalau pesan amanat tentang menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga pertemanan, kalau amanat yang biasa-biasa saja ya nggak nggak perlu dituliskan di melintas. Nah, perlu hal-hal yang beda, unik, kreatif, hal yang baru gitu, yang membuat tertarik untuk dibaca. Karena baiknya sih tulisan di melintas itu bukan hanya sekedar yang penting bisa dimuat, tapi juga bisa mengundang orang mau membaca. Nah, itu. Beda dengan blog yang sekedar yang penting terpublikasi. Kalau melintas ID, nah bukan hanya sekedar terpublikasi, tapi juga harapannya bisa mengundang orang mau membaca tulisannya. Yang keempat sebagai portofolio. Nah, kan sebagai portofolio yaitu bukti bahwa kita pernah nulis di media online. Nah, itu kan bisa menjadi bagian dari portofolio kita, pengalaman kita gitu, bahwa pernah menulis di media online gitu. Mengasah literasi ya ini ya. Kan seperti yang kita tahu menulis itu kan ya bagian dari mengasah kita, pikiran kita untuk berliterasi ya, yaitu memahami, menganalisis ya, sampai mengkritisi gitu. Nah, itu guru yang seperti itu kan akan berasa ya oleh muridnya, muridnya melihat nih gurunya literat gitu ya. Apalagi kalau misalnya muridnya pernah lihat tulisan gurunya di media online lah, ini kan mungkin kebanggaan buat muridnya, tulisannya Pak Guru atau tulisannya Bu Guru ada di situs gitu. Kemudian yang keenam, nah ini ada hubungannya sama nomor 4 ya, itu meningkatkan value atau branding ya. Nah ini kan peluang ya, peluang untuk ya lebih terlihat di antara guru yang lain kalau menulis ya. Sebenarnya sih ini secara umum ya, menulis secara umum kita nulis buku ya, nulis karya-karya ya itu tentu akan menjadi guru yang beda dari yang lain. Dan ini peluang untuk dilirik kepala sekolah, dilirik pengawas gitu, untuk mendapat peluang-peluang baru lainnya gitu. Nah ini kan kita perlu meningkatkan ini ya kan, profesionalitas kita gitu. Nah ini salah satunya dengan menulis. Saya pernah dapat cerita ya, penulis tetap di Melintas ID, seorang guru di Bangka ya, Bangka Belitung. Itu dia nulis ya di melintas.id. Suatu ketika orang dinas datang ke sekolahnya, dinas pendidikan di Bangka.
datang ke sekolahnya, terus sama kepala sekolahnya dikenalin guru tersebut bahwa dia nih penulis di situs berita gitu, Untas.id. Akhirnya guru tersebut diminta untuk nulis di situs web dinas pendidikan tersebut. Nah, itu kan peluang ya. Nah, itu eh, kita nggak tahu ya peluang-peluang apa yang akan terbuka gitu. Kita hanya ya udah nulis aja nulis. Nah, kita nggak tahu tuh pintu-pintu peluang terbuka dari mana saja. Nah, itu seenggaknya kita sudah memulai langkahnya dengan menulis. Nah, pintu peluang nanti ya kita nggak tahu nih datangnya dari mana gitu. Itulah seenggaknya kita sudah melangkah dengan menulis. Ya, rubrik di melintas.id ada ini ya beberapa. Seperti yang saya bilang tidak hanya pendidikan, tapi yang dilirik Google itu pendidikannya gitu. Jadi untuk rubrik yang lain ya lebih ke untuk sebagai wadah ya untuk guru-guru ingin menulis ya tentang religi, misalnya sastra itu misalnya itu puisi cerpen termasuk fabel. Nah, sastra ini bisa aja menarik perhatian jika judulnya atau kemasannya eh, ditujukan untuk konsumen pendidikan. Siapa aja konsumen pendidikan? Itu siswa, mahasiswa, orang tua siswa, guru. Nah, itu konsumen-konsumen konten tulisan pendidikan tuh yang mencari-cari di Google. Nah, jadi harapannya misalnya judul fabel kalau di melintas.id, nah ini mungkin agak menabrak kaidah bahasa Indonesia, mohon maaf. Tapi ini untuk keperluan di situs berita online ya, gitu. Jadi judulnya kalau di melintas.id misalnya ada fabel ya, kisah kisah kancil dan apa misalnya kancil dan rubah atau kancil si pencuri misalnya itu kan judul fabel misalnya. Tapi kalau di melintas.id nggak bisa hanya sekedar kancil dan rubah gitu misalnya. Nah, kita perlu kata-kata yang kemungkinan dicari orang. Misalnya orang mencari apa sih tentang fabel? Misalnya orang cari di Google contoh fabel untuk siswa SD. Nah, itu yang menjadi judul gitu. Jadi kata-kata yang dicari orang itu yang menjadi judul di melintas.id. Jadi judulnya contoh fabel untuk siswa SD. Nah, titik 2 kancil dan rubah misalnya gitu. Atau contoh contoh fabel bermuatan nilai apa? Bermuatan nilai apa? Rendah hati misalnya gitu. Ya nggak apa-apa itu konsekuensi nulis di situs berita online jadi malah pesan moralnya ditulis di judul karena kita menebak-nebak orang akan mencari apa sih di Google gitu. Nah, supaya muncul di Google. Nah, kemudian ada parenting, literasi, sekolah. Nah, sekolah itu berita kegiatan sekolah ada di menu rubrik sekolah. Ragam, tulisan lain selain yang ada di sini. Ragam, olahraga, dan opini. Opini biasanya kiriman tulisan dari email ya yang menulis lepas gitu. Mahasiswa banyak kirim opini atau berita kegiatan KKN gitu. Nah, guru juga mengirimkan opini banyak gitu. Nah, ini menu-menu di melintas. Nah, ini gaya menulis di melintas.id. Nah, ini perlu diketahui ya. Tulisan melintas.id berupa berita ya atau yang bersifat informatif ya seperti tips gitu misalnya bukan bukan seperti blog. Nah, poin kedua nih bukan seperti blog yang tulisan curhat pengalaman pribadi atau yang tentang diri sendiri gitu. Konsepnya adalah melintas.id itu kan seperti media jurnalistik ya kayak kompas.com gitu. Tidak mungkin wartawan menulis tentang kisah pribadinya ya. Dari di mana-mana wartawan menulis tentang suatu peristiwa yang terjadi gitu. Jadi wartawan kan menulis menulis hal tentang orang lain bukan tentang diri sendiri. Bisa juga ada kisah wartawan tapi ditulis oleh wartawan lain. Nah, gitu.
wartawan lain menuliskan kisahnya dia bisa gitu, tapi nggak dirinya sendiri. Nah ini melintas juga gitu, konsepnya media jurnalistik gitu. Jadi sudut pandangnya sudut pandang orang ketiga, dia, mereka, bukan saya, bukan aku, bukan kami. Nah gitu. Sudut pandangnya orang ketiga. Kita menceritakan gitu. Kita menceritakan orang lain, kita menceritakan suatu kejadian. Gitu. Nah terus, nah ini yang mungkin agak nabrak dengan kaidah bahasa Indonesia nih ya. Karena untuk keperluan media online gitu ya, yang diakses dari HP. Jadi yang poin ketiga, satu paragraf terdiri dari paling banyak 2 kalimat. Itu udah paling banyak. Jadi paragrafnya baiknya tidak terlalu gemuk gitu. 2 baris atau 2 kalimat tuh cukup gitu. Karena ini untuk keperluan di media online. Nah, seperti yang saya bilang, tujuan menulis di Melintas adalah untuk mendapat viewers, jumlah pembaca gitu, jumlah pengunjung, bukan hanya sekedar publish. Nah, jadi baiknya menulisnya yang tidak, yaitu balik lagi ke poin 2, bukan tentang diri sendiri gitu. Tapi balik lagi ke nomor 1, berupa berita yang dicari oleh orang lain gitu. Opini tuh bagus tuh, opini ya. Bisa aja orang lain mencari tentang opini Bapak Ibu gitu. Kemudian informasi inti tulisan disampaikan di paragraf pertama. Ini yang kebalikan dari kebiasaan kita nulis gitu. Kita biasanya nulis paragraf pertama itu kayak pengantar, pembuka, kayak pendahuluan. Kemudian tulisan intinya di tengah-tengah tulisan. Nah, ini kebalik kalau di media online, ringkasan pendek inti tulisannya di atas supaya muncul di Google saat orang cari. Kemudian baru diselipin pendahuluan di paragraf 2 dan 3, baru inti tulisan muncul lagi di tengah-tengah gitu. Kemudian nah ini yang lagi-lagi menabrak kaidah bahasa Indonesia, judulnya tidak pendek. Tulisannya judulnya panjang-panjang supaya untuk menarik kata kunci ya. Supaya makin kemungkinan tulisan kita diklik oleh pembaca. Kemudian konten tulisan tidak bersifat terlalu lokal. Nah, ini yang sudah saya bahas di awal tadi ya. Kita bukan radar Sukabumi, kita bukan radar Bekasi, kita bukan Tribun Jogja yang lokal-lokal. Melintas.id itu nasional. Jadi mengandung nilai pesan yang bisa dinikmati pembaca nasional, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian ketentuan tulisan melintas.id tadi sudah dijelaskan, mengandung nilai berita, peristiwa atau opini yang cocok untuk pembaca nasional. Jadi dikemas ya sedemikian rupa agar bisa dinikmati pembaca nasional, bukan hanya bisa dinikmati pembaca Jakarta saja, bukan hanya untuk pembaca Bandung saja, bukan hanya untuk pembaca dari Padang saja gitu, tapi nasional gitu. Kemudian belum pernah tayang di media online manapun. Nah ini, jadi tulisan yang pernah tayang di blog juga, tulisan yang pernah tayang di Kompasiana juga, nah, nggak boleh lagi dikirim ke melintas.id. Jadi benar-benar orisinil. Tulisan tersebut baru pertama kali dipublikasikan di melintas.id karena Google sangat menjunjung sekali orisinalitas ya, minim plagiarisme gitu. Itu yang membuat suatu media online terpercaya, salah satunya itu minim plagiarisme gitu. Jadi tulisannya benar-benar fresh, baru. Kemudian panjang tulisan minimal 400 sampai 1000 kata. Ini harus, tidak boleh kurang dari 400 kata. Dan tidak boleh juga lebih dari 1000 kata, karena kalau kurang dari 400 kata terlalu sedikit, lebih dari 1000 kata terlalu panjang. Karena media online itu bukan novel yang wadah tulisan banyak gitu. Jadi disesuaikan. Kalau
tulisan di media online lebih dari 1.000 kata ya tentu menjadi bosan pembaca dan ditinggal sama pembaca gitu. Kalau terlalu sedikit, itu targetnya melintas.id itu satu tulisan tuh 2 halaman, 2 halaman web ya. Kalau kurang dari 400 kata hanya 1 halaman gitu. Kita ingin ada 2 halaman gitu. Nah, kemudian kaitan dengan poin 2 yaitu plagiarisme maksimal 20%. Nah, itu bisa dicek ya, kan banyak situs situs pengecek plagiarisme gitu. Bapak Ibu bisa cek dulu tuh. Biasa sih kalau nulis press ya, nulis sendiri sih ya nggak mungkin tinggi plagiarismenya gitu. Tapi kalau mengutip, nah ini silakan dicek nih. Kadang kan kita ada tulisan mengutip gitu ya dari sumber lain. Tapi kalau ngambilnya dari buku sih ya aman ya, karena kan plagiarisme dicek dari tulisan yang online gitu. Kalau buku sih aman ya gitu. Kemudian nah Melintas ID tidak menerima tulisan seputar infotainment atau selebritis ya. Misalnya artis ini cerai, artis itu selingkuh gitu ya. Tentu tidak ya, sangat di luar pendidikan itu. Tapi kalau tulisan tentang artis tapi yang mengandung nilai pendidikan atau parenting bisa diterima. Misalnya anak Raffi Ahmad sekolah di mana gitu. Nah, itu bisa atau parentingnya, tips parenting dari artis siapa. Nah, itu bisa tuh karena mengandung parenting dan atau mengandung pendidikan. Misalnya artis yang pendidikan banget misalnya Maudy Ayunda. Nah, itu bisa tuh berita tentang Maudy Ayunda yang sangat kelihatan pendidikannya, konteks pendidikannya gitu. Atau Jerome Pauline ya, YouTuber yang kuliah di Jepang itu, Jerome Pauline. Itu bisa bisa dituliskan tuh karena mengandung pendidikan. Kemudian nah tulisan akan dikurasi, akan dicek oleh editor, tidak otomatis ditayangkan. Bisa juga dikembalikan dengan saran-saran dari editor gitu. Tentu kita tidak hanya sekedar menolak tanpa alasan. Nah, kita kasih kesempatan kurangnya apa, nah silakan bisa diperbaiki dan kirim lagi tuh bisa. Misalnya panjang tulisan belum 400 kata, nah itu silakan ditambahkan, nanti kirim lagi bisa dipublikasikan. Misalnya lagi tulisan terlalu lokal, gitu. Misalnya ini liputan FLS 2N di Kecamatan Kemayoran, ya itu terlalu lokal Kecamatan Kemayoran, ya. Itu tidak relate untuk pembaca nasional ya, pembaca Makassar apa ininya relate-nya dengan Kecamatan Kemayoran di Jakarta gitu. Nah, jadi kalau terlalu lokal nggak bisa, kecuali diberi konteks ya, diberi konteks nilai-nilai yang bisa dinikmati pembaca nasional tuh bisa gitu. Jadi tergantung bagaimana kita mengemasnya. Kemudian sumber gambar atau sumber tulisan tidak boleh dari situs berita lain atau TV. Nah ini kadang kita nulis sumbernya dari kompas.com tuh nggak bisa ya. Jadi harus dari sumber asli. Sumber asli itu apa? Misalnya medsos ya. Medsosnya pejabat, medsosnya instansi atau lembaga atau kementerian. Nah, dari medsosnya atau dari website resminya atau dari eh, apa YouTube-nya, YouTube resminya mereka gitu. Bukan dari situs berita lain. Boleh juga dari Instagram berita, tapi dia tidak punya websitenya. Nah, itu boleh tuh. Instagram, kan ada akun-akun Instagram yang berita sehari-hari gitu. Tapi kalau dia nggak punya websitenya boleh. Boleh dipakai. Nah, ini untuk sumber gambar dan tulisan nih. Nah, sumber gambar bisa dari freepik.com, ya, Pixabay, Pexels gitu. Atau dari jepretan sendiri ya, dari hasil foto kita sendiri gitu. Jadi jangan mengambil gambar dari situs berita lain seperti Kompas, Detik gitu itu dan lainnya. Nah, itu jangan dari Kompasiana itu juga jangan. Nah, ide menulis di Melintas. Nah, jadi kita menulis apa ya di Melintas ini banyak bisa. Contoh ini sebagian kecil contoh ya.
berita event atau prestasi sekolah gitu. Kemudian pembelajaran inovatif yang kreatif yang bisa dicontoh atau menjadi inspirasi guru. Nah ini, jadi tulisan-tulisan yang dicari gitu ya. Kurikulum Merdeka, ya, tentang kurikulum Merdeka terkait misalnya P5-nya. Nah, ini P5-nya ini kan unik-unik ya tiap sekolah. Nah, itu bisa bahan berita ya, proyek P5-nya gitu. Atau ini teknik pembelajaran berdiferensiasinya, nah bisa dibagikan tuh gitu. Kurikulum Merdeka kan itu ya banyak hal-hal kreatifnya, nah itu bisa dituliskan gitu. Guru penggerak, membahas modulnya boleh ya, membahas modulnya gitu, membahas pengalamannya gitu, bisa guru penggerak. Atau ini infonya, info pendaftaran guru penggerak angkatan berapa gitu, itu bisa. Info kelulusan seleksi esai tahap 1 misalnya, itu bisa. Hal-hal tentang guru penggerak. Kemudian PPG, nah berita-berita atau info tentang PPG, pendidikan profesi guru. Kemudian bisa juga nulis pengelolaan kinerja PMM, nah ini kan yang lagi hot banget ya. Selalu ada berita baru terkait pengelolaan kinerja PMM, yang kita tuliskan kembali ya. Kita tuliskan kembali. Kadang belum tentu semua guru tahu, nah kita tuliskan, kita beritakan hal-hal baru dari pengelolaan kinerja PMM. Sekarang itu kan lagi observasi ya, lagi tahap observasi. Kemarin Februari persiapan observasi. Maret Maret sudah mulai observasi. Nah, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan oleh guru, oleh kepala sekolah? Wah, itu ini banget ya. Dalam tanda kutip seksi banget tuh topik itu tuh. Karena pasti banyak yang cari. Kemudian pelatihan mandiri PMM ya. Nah, aksi nyata bisa di-share tuh pengalaman aksi nyata yang lolos dapat sertifikat. Nah, di-share tuh bisa tuh. Atau pengalaman menjawab pertanyaan-pertanyaannya, nah itu bisa di-share. Rangkuman materi pelajaran, nah, pasti banyak dicari siswa tuh, bisa ditulis di Melintas ID. Pembahasan soal, ya pasti banyak dicari oleh guru, orang tua, dan siswa. Berita atau info tentang CPNS P3K dan berita-berita dari Kemendikbud. Nah ini, semua tentang pendidikan bisa ditulis di melintas.id. Ya, terakhir di melintas.id ada 3 kategori penulis. Untuk diketahui saja sih. Kalau untuk Bapak Ibu mungkin bisa mulai dari penulis lepas ya. Penulis lepas itu tidak terikat dengan melintas.id. Jadi bebas mau nulis kapanpun ya, banyaknya nggak diatur ya. Kalau lagi ada ide nulis itu bebas saja. Itu ngirimnya lewat email Melintas. Tapi kalau ada yang mau berkomitmen nulis setiap hari, itu bisa bergabung dengan timnya Melintas untuk menjadi penulis tetap gitu. Apa bedanya nih penulis lepas dan penulis tetap? Kalau penulis tetap terikat, ada ketentuan harus nulis setiap hari, minimal 1 hari 1 tulisan. Gitu. Rewardnya atau sebagai apresiasinya ada honor, tapi jangan terlalu berharap banyak ya gitu. Bahkan hanya di nominal 100 ribuan saja sebulan gitu. Itu juga tergantung dari jumlah viewer. Jadi bukan dari jumlah banyaknya tulisan. Tulisan banyak, viewer dikit, dapatnya dikit. Karena yang dicari viewer. Di penulis tetap Melintas ada yang tulisannya dikit, viewer banyak. Nah, dapatnya banyak. Jadi bagaimana menulis yang efektif, menulis yang mendapat banyak pembaca. Nah, gitu. Itu. Jadi kalau mau coba nulis di Melintas boleh mulai dari penulis lepas, yaitu ya sekedar mengirim tulisan, publish sudah. Tapi kalau ada yang sudah pengalaman nulis di Kompasiana mau coba menjadi penulis tetap Melintas bisa. Bisa ikut
di grup calon CC-nya Melintas, ya bisa hubungi saya. Tapi itu ada komitmen nulis setiap harinya. Tidak mudah ya. Ada kayak training dulu, ada pelatihannya, itu harus ikut pelatihan dan harus lulus, dan minimal nulis 15 tulisan di Melintas baru bisa diangkat menjadi penulis tetap. Menjadi penulis tetap pun ya tanggung jawab untuk nulis setiap hari. Jadi ini silakan saja pilihan Bapak Ibu gitu. Ya itu demikian dari saya. Nah, dari tadi hanya PowerPoint saja. Mohon izin saya tampilkan bagaimana situs Melintas ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membuka gitu ya. Sedikit saya review ya. Nah, melintas.id ini. Ya, seperti tadi rubriknya, ini yang di slide tadi ini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih tulisan-tulisan di rubrik sekolah, kegiatan sekolah apa saja yang muncul di melintas.id. Ya, ini ada tentang prestasi. Nah, prestasi. Harus disebutkan nama sekolahnya supaya dapat konteksnya. Kemudian ini, terus tentang sekolah kedinasan, kemudian tentang ini SMK 1 Karimun, ya, ada ini kayaknya upacara bersama Polres gitu. Itu kan upacara yang unik gitu. Kemudian ini ya ada SDN Tayuwetan 03 belajar fotografi unik. Ada MAN 4 Jakarta Selatan Goes to Campus. Ya ini. Kemudian ya literasi kelas 9. Nah, P5 itu banyak deh. Anti bullying. Nah, ini P5 nih SDN Pulau Gadung 07 tuh P5 nih budidaya maggot. Tentang kantinnya. Nah, ini bukan sekedar bahas kantin, pasti ada nilai-nilainya yang bisa dinikmati pembaca nasional. Isra Miraj, terus SMK. Nah, kegiatan SMK yang unik nih. Ini banyak ya. Jadi mengandung nilai, nah ini P5 nih. Mengandung informasi atau pesan yang cocok untuk pembaca nasional. Bukan hanya sekedar kegiatan biasa. Jadi perlu dikemas. Ini tulisan-tulisan yang tentang sekolah dimuat di Melintas. Kita lihat dari tulisan yang populer. Nah, apa aja sih yang populer dalam 24 jam? Nah, ini tentang pengelolaan kinerja, karena memang yang sedang hot pengelolaan kinerja ya. Nomor 1 pengelolaan kinerja, nomor 2 pengelolaan kinerja, nomor 3 tentang CPNS, nomor 4 tentang soal, bahasan soal, nomor 5 tentang perkuliahan, nomor 6 tentang apa nih? Oh, pengelolaan kinerja juga, nomor 7 tentang pengelolaan kinerja, nomor 8 tentang ini nih tunjangan kali ya nih. Kemudian nomor 9 tentang soal, pembahasan soal, nomor 10 tentang pengelolaan kinerja. Nah, yang lagi hot sekarang ini pengelolaan kinerja, maka banyak tulisan pengelolaan kinerja yang masuk terpopuler 10 terpopuler dalam 24 jam gitu. Nah, ini Melintas. Oh, saya mau kasih lihat sastra ya. Karena tadi materi tadi sebelumnya fabel, kita juga bisa terima ya. Saya belum lama posting tentang fabel. Nah, ini nih pas banget nih. Nah, tapi kayaknya ini nggak fabel-fabel banget sih ini. Kayaknya Daninya ini deh. Daninya manusia. Nah, ini tapi kan ini fiksi ya. Bisa bisa diposting, dipublikasikan di Melintas, tapi ya judulnya begini, panjang. Karena untuk biar nyangkut kata kunci di Google-nya gitu. Jadi kan judul aslinya ini, judul aslinya Petualangan Dani dan Bento si kucing berbulu hitam. Nah, ini saya tambahin. Saya tambahin ini contoh cerita anak tentang rasa tanggung jawab. Nah, karena kita mendebak-nebak kira-kira
kata-kata yang dicari orang apa gitu. Nggak mungkin orang langsung nyari ini, ya. Orang kan nggak tahu judul ini, jadi kita nebak orang akan ngetik ini, gitu. Contoh cerita anak tentang tanggung jawab, nah berharap akan muncul tulisan ini yang muncul di Google, gitu. Nah, jadi awalnya tentang, apanya, pesan-pesannya, baru lalu tulisannya. Nah, ini judulnya, baru isinya, gitu. Memang agak menabrak ya dari kaidah bahasa Indonesia, tapi ya memang begitu yang berjalan di media online. Nah, inilah kita yang silakan menyesuaikan gitu, menyesuaikan keperluan menulis di media online gitu. Jadi sastra, fiksi, fabel tuh bisa, asalkan dikemas agar banyak yang baca. Ini ada review buku, resensi, ada cerpen, ada mungkin ini juga cerpen, ada cerpen lagi, ya banyak. Tapi tentu kayaknya sih pengunjungnya sih nggak sebanyak tulisan pendidikan, tapi ya kita mewadahi sajalah gitu. Puisi, resensi buku, cerpen. Jadi ini nyambung banget ya, fabel sama media online bisa bersinergi. Ya, tulisan fabel bisa dipublikasikan ke web melintas.id media. Baik, demikian itu dari saya Bu Fitria. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, demikian dari saya. Silakan Bu Fitria, kalau mau dilanjutkan ada Ya, sesi apa. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Brian atas ilmunya. Wah, rupanya beragam sekali ya. Mulai sekarang nih Bapak Ibu guru termasuk saya mulai berpikir nih mau nulis apa dari awalnya gitu ya. Baik, Ibu Bapak, barangkali nanti ada pertanyaan, sebentar saja saya akan berikan kesempatan kepada Kak Desi. Apakah sudah ada Kak Desi? Iya, Kak. Tapi sebelumnya saya ingin Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini untuk memberikan apresiasinya kepada Pak Brian. Berikan aplaus kepada Pak Brian, walaupun tidak terlihat di on cam ya. Ya. Nah, saya juga ingin bertanya juga kepada Ibu Bapak di sini, siapakah yang sudah pernah menulis di media online? Pastinya beberapa di antara kita banyak yang sudah menuliskan di media online. Silakan Bapak Ibu tuliskan, ketik angka 1 di room chat. Silakan Bapak Ibu yang sudah pernah menulis di media online. Tadi sepertinya sudah ada ya, saya sudah pernah menulis di melintas Iya. ID gitu ya. Ini beberapa ada penulis Ya, lintas ID di tadi sini. itu tulisan saya. Nah, berarti ini kan ya Iya. sudah pernah menulis ya, Pak. Mungkin Bapak Ibu guru masih belum ingin diketahui ya, Pak. Ya. Baik. Oke, terima kasih atas ilmunya Pak Brian. Sekarang sedikit saja kesempatan saya berikan kepada Ibu Desi, Kak Desi, selaku CEO Collaborator. Karena waktu yang terbatas, maka seulas kata dari Kak Desi ya, silakan Kak Desi. Sudah siap Kak Desi? Kak Desi rupanya ada gangguan sinyal ya. Nah, Kak Desi rupanya ada, tidak terlihat. Apakah screen saya bisa terlihat, Kak? Sudah Kak Desi, sudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Selamat bergabung Bapak Ibu guru dan kakak-kakak peserta seminar 2. Pada malam hari ini temanya media pembelajaran fabel dan menulis di media online. Perkenalkan, nama saya Desiana Nurfajari, Sarjana Sains,
Saya adalah CEO CV Collaborators atau penerbit Collaborators, suatu perusahaan yang bergerak di bidang literasi. Perusahaan kami berdiri pada tahun 2019 dan sejauh ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 200 penulis dan telah menerbitkan lebih dari 70 judul buku. Alamat kantor kami untuk offline-nya di Perumahan Pendowo Asri nomor F4, Pendowo Harjo Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk online-nya, hubungan personal bisa melalui WhatsApp di 0895 34320 2002. Untuk etalase buku-buku yang sudah diterbitkan di penerbit kami ada di @collaborators_publisher. Dan untuk Bapak Ibu guru yang suka mainan Facebook, kami bisa ditemui di Collaborators Publisher. Dan untuk penerimaan naskah bisa dikirim ke email di collaboratorspublisher@gmail.com. Di perusahaan kami ada 3 divisi, Bapak dan Ibu guru. Divisi yang pertama yaitu divisi editor, desainer, dan layouter. Untuk divisi editor ada 2 staf, yaitu Aisyah Wulandari dan Agnes Wiranda. Untuk divisi desainer ada Sohifatul Munawaroh dan Fitriah Wulansari. Sedangkan untuk divisi layouter ada 2 staf, yaitu Inayatul Rizkiyah dan Isma Nurul Walijah. Sedikit berkomentar untuk materi yang tadi disampaikan Kak Brian, keren sekali. Menulis di media online, menurut pendapat pribadi saya, menulis di media online itu sangat powerful. Bapak, Ibu guru, dan kakak-kakak peserta seminar 2 masih ingat serial Layangan Putus? Saya yakin semua di sini pernah dengar ya, paling nggak, karena ini viral sekali. Nah, sedikit cerita, jadi serial Layangan Putus itu berawal dari status Facebook seorang ibu rumah tangga. Dalam hal ini, Facebook sebagai media online. Nah, lalu karena banyak insight dari status Facebook tersebut, maka karyanya diangkat menjadi novel cetak. Lalu karena bestseller diangkat menjadi serial TV dan film layar lebar. Nah, media online di sini selain berperan sebagai untuk kita istilahnya TP-TP seperti itu untuk karya kita agar orang lihat, dan juga bisa sebagai magnet agar orang melihat karya kita, sedangkan pangsanya nanti sudah siap saat kita launching novel seperti itu. Jadi sangat powerful sekali untuk mengumpulkan massa seperti itu. Media online sangat membantu menarik insight sebelum menerbitkan buku cetak. Nah, di sini saya ingin memotivasi, mari kita sama-sama rajin menulis dan menerbitkan buku. Nah, karena di komunitas ini adalah komunitas guru penulis, maka mungkin 90% penulisnya adalah guru ya. Jadi guru sebagai orang yang berilmu, mubazir sekali kalau tidak menulis. Jadi kalau menulis, nanti ilmunya bisa tersebar sampai kemana-mana, seperti itu. Nah, untuk peluangnya, mungkin bisa kita mulai dari yang terdekat ya, Bapak Ibu guru. Jadi karena Bapak Ibu guru mengajar di kelas, mungkin yang paling dekat adalah mata pelajaran yang diampu. Jadi misalnya guru matematika nulis buku matematika, seperti itu. Guru kimia nulis buku kimia, dari mulai buku pelajaran yang diampu, buku paket, LKS, buku penunjang, dan lain sebagainya. Itu peluang pertama mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Kelebihannya kalau guru menulis dibandingkan penulis non-guru itu apa? Jadi yang pertama, tulisannya akan sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan silabus dan RPP, karena guru lebih tahu, lebih praktis, karena bisa dijadikan satu sesuai, kan kadang buku itu untuk materi ini ada di buku ini, untuk materi selanjutnya harus ke buku lain, seperti itu kan kurang praktis ya. Sedangkan kalau yang nulis guru sendiri, dia bisa menjadikan satu dalam satu buku, ada latihan soal UN, latihan masuk perguruan tinggi, seperti itu bisa dijadikan satu, dan itu bukunya akan lebih menarik gitu kalau dilempar ke pasar. Ada nilai plusnya. Dan kelebihannya juga ada keuntungan secara finansial untuk guru itu sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu mungkin ini kita bicara tentang penggalian ide, kalau tidak dari materi atau mata pelajaran yang diampu, bisa juga dari hobi atau kesenangan. Di sini saya ingin memberikan contoh, misalkan kimia ya, karena saya
dulu kuliahnya kimia, saya sedikit tahu tentang kimia. Untuk kimia di kelas, bab yang ditulis di dalam buku itu bisa redoks, stoikiometri, larutan penyangga, dan lain-lain. Sedangkan ada juga buku non-kurikulum tapi masih kimia, jadi bisa dibilang kimia fun. Ini saya kasih contoh, jadi satu buku tentang cara membuat sabun organik. Jadi di buku itu bisa dijelaskan sabun organik itu adalah sabun non-deterjen, baik untuk kulit karena tidak mengangkat minyak-minyak kulit, seperti itu. Dan untuk babnya bisa sabun dari minyak zaitun, sabun dari minyak sawit, proses pembuatan dari minyak ke sabun, alat dan bahan, dan lain sebagainya. Dan untuk eksekusinya bisa dibuat lebih menarik, jadi misalkan di buku include alat bahan, atau bisa juga Bapak Ibu guru membuat seminar cara membuat sabun yang sudah include buku alat bahan, atau mungkin jualan sabunnya juga bisa. Selain kimia, mungkin ada juga bidang lain. Saya yakin di sini guru pengampu banyak mata pelajaran, ada ekonomi, matematika, sejarah, dan lain sebagainya. Bisa juga saya yakin di bidang ilmu tersebut ada topik-topik yang mungkin lebih global, lebih kalau dilempar ke pasar mungkin tidak hanya kalangan akademik saja yang berminat, jadi bisa lebih luas seperti itulah jangkauannya. Dan yang terakhir adalah untuk penggalian ide dari kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri sendiri untuk penggalian ide. Jika kisah hidupmu dijadikan sebuah buku, apa judulnya? Mungkin ini karena tadi yang dua itu lebih ke non-fiksi, ini mungkin untuk Bapak Ibu guru yang minatnya ke fiksi. Maka bisa dari pengalaman pribadi atau mungkin dari pengalaman teman juga bisa. Nanti tinggal namanya disamarkan atau mungkin dijadikan fabel, tadi sudah diajarkan oleh Kak Vita ya. Jadi mungkin dari ide yang terdekat seperti itu, daripada kita curhat, kita gibah, kita jadi yang lebih berkelas lah seperti itu, jadikan buku, jadikan novel. Nah, setelah penggalian ide dan juga menulis, tadi kan sudah diajarkan juga cara menulis oleh Kak Brian dan Kak Vita. Nah, sekarang kita lanjut ke next step. Untuk eksekusinya, bagaimana cara menerbitkan buku. Mungkin sebagian dari peserta Zoominar 2 ini sudah tahu karena sudah saya sampaikan di Zoominar 1, tapi di sini saya ingin mengingatkan lagi, siapa tahu ada yang lupa atau mungkin ada yang baru bergabung di Zoominar 2 ini. Langkah yang pertama setelah naskah dikirim ke email di collaboratorspublisher@gmail.com, yaitu adalah membayar DP sebesar Rp300.000 sebagai tanda jadi ke nomor rekening BNI di 0862731949 atau ke nomor rekening Mandiri di 13700228098855 atas nama Desiana Nur Fajari. Jadi setelah DP masuk, maka naskah akan langsung dieksekusi. Jadi Bapak Ibu guru dan kakak peserta Zoominar 2, seandainya punya naskah tapi belum pede, tidak perlu khawatir, kita tenang saja karena di Collaborators ada tim editor yang akan mengubah dari naskah yang tadinya belum ada daftar isi, belum rapi, masih tipe-tipe dan lain sebagainya, akan dirapikan dan dibenarkan sesuai EYD dan KBBI. Setelah naskah diedit, akan diserahkan ke penulis kembali untuk direview, dibaca-baca lagi, dan ada kesempatan revisi 2 kali. Setelah penulis ACC, maka akan dilanjut proses layout. Proses layout adalah proses penambahan ornamen pada isi buku. Jadi sering kita temui ya, buku itu ada gambar bunga-bunga, ada gambar rumput, atau mungkin ada ilustrasi hewan untuk yang nulis fabel. Lah itu nanti penulis bisa mengutarakan inginnya ornamen seperti apa, disampaikan ke kami, nanti akan dibuatkan seperti itu. Setelah layout jadi, filenya akan dikirim ke penulis untuk diperiksa lagi. Dan di sini ada kesempatan revisi seandainya ada yang kurang berkenan atau mungkin masih ada yang ganjil dari desain tersebut, bisa ada revisi.
Dan setelah ACC baru lanjut ke proses terakhir yaitu covering. Sebelum covering, dari sini kan setelah di layout kita bisa tahu naskah kita ketebalannya berapa. Lah dari situ bisa dihitung untuk biayanya dan setelah itu pelunasan. Misalkan sebagai contoh ya, novel tipis setelah di layout hasil halamannya itu adalah 150 halaman. Maka untuk baris yang kedua ini adalah harganya, jadi harganya per bukunya atau per eksemplarnya Rp45.000. Untuk minimal cetak di Collaborators yaitu 20 eksemplar, jadi 45.000 kali 20 eksemplar yaitu 900.000. Tadi sudah DP 300, jadi pelunasannya Rp600.000. Setelah dilunasi, maka akan kita lanjutkan ke proses terakhir yaitu covering atau pembuatan cover. Jadi penulis biasanya sudah punya angan-angan di pikirannya ingin cover bukunya itu seperti apa. Nah, itu bisa dicoret-coret atau disketsa di kertas. Nah, nanti difoto lalu dikirimkan ke kami. Nanti akan dibuatkan foto cover seperti ini, ada 2 pilihan, pilihan 1, pilihan 2. Bisa dipilih sendiri oleh penulisnya. Bisa juga nanti minta pendapat netizen sekalian menggait insight seperti itu. Karena buku itu yang paling tahu adalah penulisnya, isinya. Jadi dari sini untuk pembuatan cover juga karena mewakili isi buku, maka penulis sangat dilibatkan di collaborators. Seperti itu. Nah, hasil cetakannya seperti ini. Untuk Bapak Ibu guru dan kakak peserta seminar yang mungkin tidak pandai menggambar atau mungkin lebih suka berkata-kata, maka dari kami memberikan solusi covering dengan kata-kata. Bisa juga, jadi dituliskan nama penulisnya siapa, judul bukunya apa, warnanya. Misalkan penulis itu menghendaki bukunya warna biru, seperti itu bisa. Terus konsep gambarnya mau apa, dituliskan dengan kata-kata. Sebagai contoh, ada gambar guru yang mendengarkan anak-anak bercerita, lalu di atas mereka ada pelangi, seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini desainnya. Lalu untuk cover belakang mau apa itu juga dituliskan oleh penulis, nanti akan dibuatkan dan hasilnya seperti ini. Nah, bukunya setelah dicetak hasilnya seperti ini cover depan. Yang ini namanya tulang buku. Ini namanya cover belakang. Lalu untuk bagian isi ini sudah diedit, sudah di layout, sudah rapi ya Bapak Ibu guru dan kakak peserta. Untuk nah seperti ini, untuk hiasan-hiasan di bawah itu namanya itu adalah hasil layout. Nah, seperti ini hasilnya. Bapak Ibu guru di sini harus punya buku ya, paling nggak 1 tahun 1 kali. Bismillah bisa nggak? Nah, untuk desainnya bisa juga kita cetak ke media lain, misalnya ke Tumblr, ke gantungan kunci, ke kaos, dan lain sebagainya. Jadi untuk mempercantik buku, misalnya beli buku gratis gantungan kunci, beli buku gratis kaos, dan lain sebagainya. Untuk menarik pembaca. Nah, setelah buku dicetak, maka akan dikirimkan ke penulis. Ongkir ditanggung penulis ya, kecuali cetaknya di atas 50 eksemplar. Oke, karena kita sudah belajar hampir 2 jam pada malam hari ini, sekarang kita waktunya praktek nih. Praktek menulis. Oke, tema naskah kita pada seminar 2 kali ini adalah dunia binatang. Naskah yang diterima yaitu yang pertama cerpen, maksimal 5 halaman A4. Yang kedua yaitu puisi, maksimal 3 buah puisi. Dan jangan lupa menyertakan profil penulis yang disertai foto ya. Perlu saya sampaikan di awal, untuk nulis bersamanya ini berbayar sebesar Rp100.000. Nanti fasilitasnya buku antologi, dan lalu sertifikat cetak 32 JP. Ini untuk Bapak Ibu guru saya yakin perlu sekali. Lalu sertifikat sebagai penulis buku antologinya, dan souvenir yaitu gantungan kunci. Nanti bisa kita
share di grup ya. Jadi nanti bisa di check out di Shopee setelah bukunya jadi. Bisa juga melalui ekspedisi. Jadi kita nyamannya gimana seperti itu aja. Untuk Bapak Ibu guru yang lebih nyaman pakai ekspedisi nanti bisa japri. Nanti saya totalkan untuk tagihan dan ongkirnya. Untuk yang lebih nyaman pakai Shopee nanti linknya akan saya share di grup. Jadi nanti kita juga akan vote cover, vote judul, dan lain sebagainya untuk mempersingkat waktu nanti di grup saja. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oke. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Desi karena waktunya yang sangat mendekati durasi selesai, maka untuk mempersingkat waktu, maka izinkan saya untuk membacakan pertanyaan pertama yang tadi disampaikan oleh Ibu Zikria untuk Kak Vita. Kak Vita, ada pertanyaan dari Ibu Zikria. Bagaimana supaya cerita kita tidak tersangkut masalah plagiat? Oke, saya mencoba menjawab singkat ya Ya, karena keterbatasan waktu. durasi. Tema tentang ini pernah dibahas oleh Pak Berlen waktu itu mengadakan acara yang ada di acara tentang karya asli dan karya saduran. Ada di YouTube, teman-teman guru nanti bisa lihat di YouTube-nya Pak Berlen. Di situ lengkap diulas mengenai mengenai gimana caranya supaya kita terhindar dari plagiarisme gitu. Tapi untuk saya sendiri, saya selalu mengingat bahwa di dunia ini tuh nggak ada sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya tema yang sama dengan tema yang ditulis oleh penulis lain itu akan sangat mungkin terjadi gitu. Tetapi kita bisa ketika kita terinspirasi suatu cerita, kita gunakan pikiran dan hati nurani. Itu yang penting. Jadi kalau kita merasa kita terinspirasi pada suatu cerita, gunakan hati nurani kita dan pikiran kita itu kita gunakan untuk membuat supaya jadi meskipun itu misalkan tema sama, tapi kita bisa buat tokohnya berbeda, settingnya berbeda, sehingga nanti alur dan konfliknya itu juga akan berbeda gitu. Kita bisa, oh saya suka dengan cerita ini, temanya tentang berbuat baik kepada sesama gitu. Itu kan cerita dengan tema itu pasti banyak ya, dimanapun ada lah. Tapi ceritanya bisa berbeda dengan tokoh yang berbeda, setting yang berbeda, lalu alur dan konfliknya juga berbeda. Itu secara singkat saya menjawab pertanyaan itu, tetapi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Pak Berlen kalau mau versi lebih lengkapnya karena waktu itu kita pernah mengadakan acara tentang tema tersebut gitu dan udah dibahas lengkap di situ. Oke. Terima kasih Kak Vita. Semoga Ibu Zikria Desi tercerahkan dengan apa yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Kak Vita Cakra. Masih ada pertanyaan berikutnya. Kak Vita mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan dari Bapak Jumadi dari SDN Pondok Kopi. Bolehkah menggunakan kosakata non baku? Sekaligus ya Bu ya. Bolehkah berupa dialog tokohnya hewan? Kemudian pertanyaan ketiga, ditulis dalam bentuk paragraf apa? Dan yang terakhir, adakah batasan paragraf atau halaman? Itu saja Kak. Oke, saya coba jawab secara singkat satu persatu. Yang pertama mengenai kosakata non baku itu dalam cerita fiksi kita biasa kan ada dialog ya. Nah, kita bisa gunakan di situ. Tetapi di luar dialog biasanya kita tetap menggunakan kata-kata yang baku. Itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, dialog tokohnya hewan, ya di fabel memang begitu. Jadi kalau karena tokoh utamanya adalah hewan, jadi tokoh itu akan bertingkah laku dan berperilaku seperti manusia dan salah satunya adalah bicara gitu kan seperti contoh mudahnya yang seperti tadi yang saya sampaikan si pesut itu dia bicara dengan bekantan atau misalkan cerita
kancil gitu dengan buaya itu kan juga ada dialognya antar hewan ya gitu. Lalu yang ketiga ditulis dengan bentuk paragraf apa itu bisa apa saja karena di dalam fiksi itu eh, biasanya kombinasi antara ada dialog, ada narasi, ada deskripsi gitu. Teman-teman guru bisa mengkombinasikan itu supaya eh, ceritanya bisa lebih luas gitu ya, jalan ceritanya. Beda dengan tadi yang diulas oleh Pak Brian adalah artikel ya. Nah, kalau artikel itu kan ya tidak ada dialognya gitu kan, umumnya paparan gitu kan. Walaupun mungkin nanti ada misalkan cuplikan dialog apa ya, bukan dialog ya, mungkin kutipan atau ini kalimat itu bisa aja ada, tetapi tidak seperti yang fiksi gitu. Kalau fiksi kita memang ada dialog, ada deskripsi, ada narasi. Nah, untuk batasan paragraf atau halaman tergantung kebutuhan ya. Tadi seperti sampaikan untuk kebutuhan naskah yang tadi antologi itu maksimal lima halaman kan. Nah, memang umumnya untuk cerita anak itu eh, panjang naskah berkisar 500 sampai 700 kata gitu. Kurang lebihnya segitu. Tapi itu tergantung pada kebutuhan di mana cerita kita akan dimuat gitu. Misalkan dulu saya nulis di Bobo juga. Nah, itu Bobo punya kebijakan yang berbeda dengan eh, media lain gitu, misalkan Kompas gitu. Biasanya sudah ditulis di ketentuannya mereka butuh naskah sepanjang apa. Dan kita kalau mau mengirimkan naskah untuk media tertentu, ya kita ikuti saja ketentuan itu. Tapi umumnya untuk cerita-cerita anak ya sekitar itu tadi yang seperti saya bilang 500 sampai 700-an kata gitu umumnya. Begitu. Iya. Baik, terima kasih Kak Vita. Mudah-mudahan Pak Jumadi puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Kak Vita. Karena kita uber-uberan dengan durasi ya Kak Vita ya, maka sedikit ngebut ya. Padahal Ya, kita masih ingin, mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini banyak yang ingin menyampaikan pertanyaan, cuman karena durasi. Nah, saya sekarang mau beralih ke pertanyaan untuk Pak Brian. Mohon izin Kak Vita ya. Nanti mungkin jika ada waktu beberapa menit bisa dilanjut untuk ke Kak Vita kembali. Untuk Kak Brian, ada pertanyaan Ya, dari Kak NJ ya. Kalau judulnya yang disarankan misalnya nggak pakai judul yang menggantung, Kak. Seperti dikira titik-titik, ternyata titik-titik seperti itu. Apakah diperbolehkan, Kak? Kepada Kak Brian, silakan. ya. Judul menggantung. Ya, nggak masalah apa. Yang penting kan judul itu ini menarik perhatian gitu. Bikin orang mau Penasaran ya, Kak? baca, ya, pengen penasaran mau baca. Tapi jangan judul yang ini nggak sesuai ya. Boleh sih apa kesannya bikin penasaran, tapi isinya mesti ada isinya sesuai. Jangan judulnya apa pas pembaca cari loh kok nggak ada gitu. Nah ini bikin kredibilitas menurun. Jadi kan bikin stigma negatif ya. Oh tulisan dari sini ini bohong gitu nggak ada. Jadi bikin pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, bikin penasaran boleh tapi harus tanggung jawab bahwa judul dan tulisannya itu beneran ada. Jangan judulnya heboh, tapi tulisannya nggak ada. Pembaca mencarinya nggak ada di tulisan. Nah itu yang jangan gitu. Bikin penasaran boleh. Gitu. Itu Bu. Iya, betul, Kak. Pengalaman juga, Kak, pernah membaca yang seperti itu. Nah, Kepo banget ya, ingin tahu banget tentang judul itu, apa isinya seperti itu. Ternyata saat dibaca isinya tidak sama seperti judul yang iya. sudah tertulis, Kak. Nah, itu Nah, pengalaman pribadi juga. iya. Jadinya, ini gimana ya? Itu sempat seperti itu juga sih. Mm-mm. Nah, untuk itu berarti kita kita yang ingin menulis di media online juga harus hati-hati juga Kak ya untuk menjaga apa ya kepercayaan diri Ya, dari pembaca agar mau terus untuk membaca tulisan kita. Baik, masih ada pertanyaan kedua untuk Kak Bria. Misalnya puisi sudah pernah ditulis di blog, mau dimuat di media melintas ID, apakah boleh?
Seperti itu Nah, kan pertanyaan berikutnya. itu salah satu yang tidak boleh karena sudah dimuat ya. Sudah dimuat di media online. Blog kan online ya gitu. Oh Jadi di iya, online manapun ya, termasuk di Facebook juga kan kedetek juga di medsos itu kedetek. Jadi iya. media online termasuk medsos ya, manapun yang online itu jangan dikirim lagi. Itu kalau dicek plagiarisme kan ini ya kedetek dong gitu. Tapi kalau yang udah pernah dimuat di misalnya majalah gitu atau yang apa media konvensional gitu, majalah atau buku itu kayaknya sih nggak apa-apa karena kan kalau dicek plagiarisme kan nggak kedetek gitu. Tapi ya tentu yang diharapkan lagi ya tulisan yang baru gitu. Itu kan yang Google sangat senangi gitu tulisan yang baru gitu Bu. Iya, iya betul. Mungkin kan masih ada yang miskonsepsi ya Kak ya. Mungkin blog pribadi itu dianggapnya pribadi gitu, blog pribadi. Jadi masih masih dianggap tidak merupakan plagiarisme ya Pak. Ternyata nggak boleh juga ya. Iya. Baik, ya. Baik, karena masih ada saya kasih kesempatan untuk 5 menit lagi pertanyaan ke Kak Desi ataupun ke Kak Brian. Silakan Ibu Bapak guru hebat. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen, link daftar hadir. Karena dibatasi sampai pukul 10 untuk link daftar hadir. Masih ada pertanyaan Ibu Bapak? Atau sudah mulai mengantuk? 3 menit ke depan dari Siti Atin. Iya, silakan Ibu Siti Waalaikumsalam Atin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi tanyakan wabarakatuh. untuk kalau dari grup ini membuat antologi itu berupa fabel tadi atau bisa yang lainnya. Mungkin tadi ada yang bertanya tentang puisi, kemudian di melintas.id apakah harus di situ atau melalui grup, karena kita kan masih banyak yang belum kenal. Terima kasih. Mohon penjelasan dulu karena masih belum paham yang dikerjakan itu seperti yang disampaikan oleh pemateri atau kita bisa yang lainnya gitu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, mohon izin kepada Kak Desi, apakah bisa menyampaikan, bantu menjelaskan, Kak Desi? Baik. Bu Siti Atin, jadi nanti itu naskah yang diterima, cerpen atau puisi. Temanya dunia binatang. Nanti ditulis di Microsoft Word, lalu dikirimkan ke admin, nanti bukunya diterbitkan dicetak. Jadi seluruh peserta Zoominar 2 ini nanti dijadikan satu buku, seperti itu. Mohon tambah lagi, kalau puisi itu dari antologi itu apakah bisa di ISBN kan? Karena selama ini yang saya tahu loh ya, kalau puisi itu milik sendiri minimal kan 50 halaman. Apakah nanti dari apa ya? Dari kita membuat puisi berapa, satu orang peserta seperti saya ini membuat berapa, kemudian hanya puisi sebatas kalau anak-anak, kalau mohon maaf ya, kalau saya guru TK kan paling tidak 7 baris, 10 baris itu sudah apa ya? Ya tidak disukai oleh anak-anak gitu. Mohon penjelasannya sekalian cara penulisannya. Karena sementara saya membuat puisi. Nah, puisi yang saya tulis ini dulunya hanya sebatas beberapa 5 baris saja. Apakah bisa atau boleh atau bagaimana? Mohon penjelasan sekalian. Jadi kalau untuk antologi ini, nanti satu peserta maksimal mengirimkan 3 puisi. Itu nanti karena dijadikan buku antologi, maka pakainya QRCBN. Tapi kalau Bu Siti menghendaki pengen bikin buku solo antologi puisi sendiri, itu nanti bisa pakai ISBN. Seperti itu. Terus itu Kak, masalah pendek-pendek nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa. Ya? Puisinya temanya tentang dunia binatang. Khusus fabel. Iya, temanya dunia binatang. Ya. Oke. Terima kasih Kak. Arahannya bagus sekali, webinar dipertahankan kalau bisa
ditambah lagi materinya ya. Oke, baik. Terima Terima kasih kasih. pertanyaannya Bu Atwin. Ya, berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Brian dari Ibu Binti Wasik. Apa bedanya melintas ID dengan Kompasiana? Ya, baik. Lintas ID dan Kompasiana beda walaupun sama-sama media online menulis. Sifatnya beda. Kompasiana lebih kepada blog gitu. Jadi tulisan pribadi, tulisan tentang pengalaman pribadi diri sendiri. Nah, itu di Kompasiana bisa, dan kurasinya lebih apa ya? Ya udah kayak hampir pasti tayang gitu. Otomatis tayang. Dan nulisnya di Kompasiananya kita dapat akun kan gitu. Kita dapat akun Kompasiana dan bisa nulis di CMS-nya Kompasiana gitu, dan kita klik publish, langsung publish gitu. Mungkin yang melanggar ketentuan yang akan dihapus admin Kompasiana gitu, misalnya jualan, iklan gitu. Nah, itu akan dihapus. Publish sebentar lalu akan dihapus. Itu Kompasiana. Kalau melintas ID, penulis tidak diberikan akun gitu. Akun hanya dipegang tim redaksi gitu. Jadi caranya ngirimnya lewat email gitu. Dan penulis tetap pun juga tidak, sebagian besar tidak pegang akun gitu. Jadi tulisannya harus nunggu dipublish manual oleh editor. Jadi kita kirim tidak langsung muncul, ya tergantung editor mempublish gitu. Bisa nunggunya bisa dalam hitungan jam atau bahkan hitungan hari gitu. Misalnya kirim sekarang baru terbit besok gitu. Ya tergantung antrian naskah, karena kan editornya sedikit, kiriman tulisan banyak. Nah, jadi manual melintas ID. Bedanya kalau melintas ID itu situs berita gitu. Kalau Kompasiana kan blog gitu. Dari segi jenis tulisannya beda gitu. Tidak, kalau melintas ID kan tidak tulisan pribadi ya, tidak tulisan tentang diri sendiri. Gitu. Gitu, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Brian Prasetyawan yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Jumadi. Mudah-mudahan Pak Jumadi sudah lebih memahami perbedaan antara melintas ID dan Kompasiana. Nah, Ibu Bapak, ini masih ada satu pertanyaan nih. Kak Vita Cakra, mohon izin ya. Satu lagi dan insya Allah sudah terakhir ini Kak ya. Silakan. Bu, judulnya bisa berupa akronim dari pesan yang disampaikan tidak? Gitu. Oke, soal judul itu sebenarnya bisa apa aja, yang penting menarik gitu ya, menarik dan tidak terlalu panjang. Nah, salah satu tips yang sering saya pakai itu berima. Seperti tadi ya, Pasu mencari ibu gitu kan, itu dibacanya enak gitu. Jadi sama-sama belakangnya bunyinya U gitu, atau menari seperti Wuri, itu saya pernah bikin tulisan seperti itu juga. Kalau yang ada unsur pesannya diambil untuk dijadikan apa judul juga boleh. Jadi pokoknya yang penting itu menarik, terus tidak terlalu panjang gitu ya, tidak terlalu panjang, dan juga bisa bisa sedikit memberikan gambaran pada pembaca isinya itu tentang apa gitu, tetapi tidak perlu yang benar-benar itu tuh nanti pesannya misalkan jangan suka berbohong gitu ya. Itu seperti itu menurut saya sih sebaiknya dihindari karena itu kurang apa ya, terlalu lugas lah ya gitu. Jadi kita bisa menggunakan cara yang tadi, dan salah satu yang tadi saya bilang menggunakan rima itu termasuk yang menarik untuk dipakai ketika kita membuat judul, terutama buat anak-anak. Itu aja, Kak. Ya, terima kasih Kak Vita Cakra. Untuk Pak Jumadi, semoga ini ya Pak Jumadi ya, mana ya Pak Jumadi? Semoga bisa lebih apa ya, terpuaskan dengan jawaban dari Kak Vita Cakra dan lebih semangat lagi untuk menulisnya ya.
Pak Jumadi ya dari SDN Pondok Kopi yang sudah ini ya semangat hingga berakhir jam 9 ini ya pukul 9 tepat. Satu lagi, mohon maaf. Oke, silakan Bu Atin. Mohon maaf. Kak Vita minta informasi IG-nya. Barangkali kita bisa lihat-lihat IG penjenengan dari buku-buku yang sudah ditulis. Nanti kalau melintas.id bisa kami cari gitu. Untuk yang Kak Vita Cakra. Ya, IG-nya Pak. IG saya ini ditulis oleh KNJ di sini ya. @fch_08. Oke, siap. Kalau misalnya mau lihat-lihat kegiatan saya ada di situ dan bisa juga dilihat kegiatan komunitas di Paberland. Ya, begitu Bu Atin. Tadi saya juga coba-coba searching di Chrome aja, Paberland ternyata banyak sekali ya beritanya tentang cerita anak itu, kegiatannya apa saja gitu banyak sekali. Kalau teman-teman Bapak Ibu guru mau lihat contoh-contoh cerita untuk anak, itu ada juga di webnya Paberland, ada banyak cerita anak dan puisi-puisi untuk anak-anak. Jadi mungkin Bu Siti mau mencari inspirasi, mau melihat kira-kira cerpen untuk anak itu yang seperti apa, fabel atau puisinya gitu, itu ada banyak di websitenya Paberland. Silahkan nanti di searching. Karena kita juga menerima tulisan yang untuk anak-anak ya di web Paberland itu. Gitu Bu Atin ya. Siap, insya Allah laksanakan instruksi dari webinar malam ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Atin. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada pukul 9:02. Terima kasih kepada Kak Vita Cakra, Pak Brian Prasetyawan, Kak Desi, CEO Collaborators yang akan selalu membersamai kegiatan Zoominar di KGP insya Allah. Insya Allah hari ini sudah kita tercerahkan oleh penyampaian materi Kak Brian, Kak Vita Cakra, dan juga Kak Desi. Semoga malam hari ini kita mulai belajar untuk menulis lebih baik lagi dan bisa menghasilkan buku-buku hebat kita yang bisa kita berikan untuk anak didik kita di sekolah. Karena kita Bapak Ibu guru hebat harus memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita di sekolah. Baik Ibu Bapak guru, karena hari ini sudah sampai pukul 9:03, untuk kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kegiatan Zoominar ketiga, insya Allah di bulan April atau Mei nanti yang akan disampaikan di grup WhatsApp nanti ya. Oke, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tutup. Sebelum kita tutup, kita berikan aplaus dulu untuk ketiga narasumber hebat kita. Pak Brian, Kak Vita, Kak Desi, sekali lagi terima kasih saya ucapkan ya. Oke, kita akhiri kegiatan Zoom malam ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Foto dulu Kak Fit. pada Bapak Ibu yang belum isi absen ya, ditunggu sampai pukul 22. Jangan sampai tidak mengisi presensinya. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk berkegiatan selanjutnya. Ada foto bersama tidak? Foto bersama ada tidak? Oh iya, kita belum foto bersama. Ya, betul Kak NJ. Kita foto bersama dulu. Stop record dulu ya. Oke.